saya Dea Susi Nur Aini. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang tujuan, fungsi, dan manfaat bimbingan konseling. Apa itu bimbingan konseling? Bimbingan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Nah, sedangkan bimbingan konseling di sekolah adalah merupakan usaha membantu peserta didik dalam mengembangkan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Yang pertama, tujuan bimbingan konseling. Berdasarkan Surat Mendikbud nomor 25 tahun 1995 menjelaskan tujuan bimbingan konseling adalah salah satu layanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bimbingan konseling menurut para ahli. Yang pertama, menurut Thohirin, tujuan bimbingan konseling adalah sebuah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada individu konseli melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, supaya konseli mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya, serta mempunyai kemampuan memecahkan masalahnya sendiri. Sedangkan menurut AZ, tujuan bimbingan konseling adalah segala upaya pemberian bantuan kepada peserta didik agar dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan diri dan bertindak dengan baik sesuai dengan perkembangan jiwanya. Usaha ini dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Berikut ini ada beberapa tujuan dari bimbingan konseling. Yang pertama, merencanakan masa depan. Peserta didik akan dibantu dalam merencanakan kegiatan, penyelesaian studi, dan pengembangan karir, serta merancang kehidupan peserta didik di masa yang akan datang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, penyesuaian diri dengan lingkungan sekitarnya agar peserta didik pandai dalam bersosialisasi di masyarakat. Yang ketiga, mengetahui hambatan dan kesulitan peserta didik, yaitu dapat menyelesaikan sesuatu masalah yang dialami peserta didik, seperti hambatan atau kesulitan dalam studi, hambatan dalam penyesuaian dengan lingkungan sekitar, dan yang lain sebagainya. Yang keempat, pengembangan potensi dan kekuatan peserta didik, yaitu peserta didik mampu mengenal dirinya sendiri lebih dalam sehingga dapat mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal. Yang kelima, mengembangkan sikap positif, yaitu seperti memberitahukan atau mencontohkan agar terbiasa menerapkan sikap positif yang baik. Yang keenam, mencapai cita-cita dan tujuan karir yang diinginkan, seperti kita mengarahkan peserta didik pada pola-pola kegiatan yang relevan dengan cita-cita yang dimilikinya. Nah, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan konseling adalah untuk membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangan secara maksimal sebagai makhluk hidup, makhluk sosial, dan pribadi yang baik. Hal ini akan membantu peserta didik untuk meraih kebahagiaan dan kenyamanan sebagai individu maupun makhluk sosial. Yang kedua, fungsi bimbingan konseling. Fungsi bimbingan konseling yang pertama yaitu sebagai pengembangan, pemeliharaan, dan preventif mencegah. Yang kedua, berfungsi sebagai pemahaman, adaptasi, dan penyesuaian. Yang ketiga, sebagai penyembuhan dan perbaikan. Yang keempat, sebagai penyaluran dan fasilitas.
Nah, secara umum, bimbingan konseling ini berfungsi untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensinya. Selain itu, bimbingan konseling juga akan membantu guru kelas dalam memberikan bimbingan dan pelayanan bagi siswa sekolah dasar agar layanan bimbingan konseling lebih maksimal lagi. Yang ketiga, ada manfaat bimbingan konseling. Manfaat bimbingan konseling. Yang pertama, bimbingan konseling juga membantu menurunkan bahkan menghilangkan tingkat stres dan depresi yang dialami peserta didik atau konseling. Yang kedua, bimbingan konseling akan membantu peserta didik atau konseling merasa lebih baik, merasa lebih bahagia, lebih tenang, dan nyaman karena bimbingan konseling tersebut membantu peserta didik atau konseling untuk menerima setiap sisi yang ada di dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, bimbingan konseling membantu peserta didik untuk memahami serta menerima diri sendiri atau orang di sekitarnya, sehingga akan berdamai dengan diri sendiri dan lingkungannya. Yang keempat, perkembangan personal akan meningkat secara positif karena adanya bimbingan konseling sehingga dapat menentukan media pembelajaran yang tepat untuk diterapkan oleh guru. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.